Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MY Febrian, NIM 2501 151025. Saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan materi kami yang berjudulkan tentang media transmisi satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alami. Satelit alam adalah benda luar angkasa, bukan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Contohnya, bulan yang merupakan satelit dari bumi. Pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler atau pergerakan Keplerian yang didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat sentral bumi. Satelit bergerak dengan ruangan hampa ataupun benda-benda langit lainnya yang mempengaruhi pergerakan satelit. Sedangkan satelit buatan adalah sementara merupakan benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa untuk keperluan tertentu. Sama seperti satelit alam, satelit buatan tersebut merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan untuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Prinsip kerja satelit. Cara kerja satelit secara sistem konvensional yaitu dengan mengirimkan sinyal dari komputer dan di relay satelit tanpa dilakukannya pemrosesan dalam satelit. Kelemahan metode ini yaitu komputer yang terhubung langsung pada satelit harus bekerja selama 24 jam. Jika salah satu komputer dimatikan, maka hubungan ke komputer tersebut akan terputus. Keuntungan satelit komunikasi konvensional dapat dilakukan tanpa perlu dimodifikasi. Komputer dalam satelit berfungsi untuk menyimpan sementara informasi yang secara otomatis dapat dilakukan. Selanjutnya, peran penting satelit dalam era modern. Satelit sangat penting karena menyediakan solusi telekomunikasi jarak jauh yang efektif. Mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur seperti kabel dan menara. Fungsi utama adalah kemungkinan transmisi data, suara, dan gambar secara cepat dan akurat ke berbagai wilayah di bumi, bahkan ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Memiliki beberapa contoh peran, yaitu mengatasi keterbatasan infrastruktur, memastikan konektivitas cepat dan global, sebagai fondasi sistem komunikasi nirkabel, mendukung perkembangan telekomunikasi. Selanjutnya, yaitu ada blok diagram sistem satelit dan fungsi setiap bagiannya. Blok diagram satelit memiliki dua bagian. Yang pertama itu ada blok diagram di sisi stasiun pengirim. Itu terdapat ada encoding, modulator, up converter, high power amplifier, antena. Fungsinya pada setiap bagiannya itu yang pertama itu informasi yang kamu kirimkan akan dikodekan menjadi sebuah data agar informasinya yang tetap. Hal itu dinamakan encoding. Selanjutnya, setelah melalui proses encoding, sinyal informasi yang dikirimkan akan ditumpangkan dengan sinyal carrier atau sinyal pembawa. Proses ini dinamakan modulasi. Modulasi ini dilakukan oleh modulator. Selanjutnya, setelah melakukan modulator, masuk ke up converter. Up converter berfungsi menggeser frekuensi sinyal output modulator dari frekuensi intermediate frekuensi 50 sampai 90 MHz menjadi radio frekuensi 5 sampai 6 GHz. Selanjutnya, masuk ke high power amplifier. HPA ini berfungsi untuk menguatkan daya sinyal yang akan dikirimkan melalui antena menuju satelit. Selanjutnya yaitu lalu ke antena. Antena mengirimkan sinyal dari HPA ke satelit dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bagian yang kedua yaitu blok diagram di sisi stasiun penerima, yang meliputi antena,
low noise amplifier, down converter, demodulator, dan decoding. Setelah dari satelit, sinyal diterima oleh antena di stasiun penerima. Selanjutnya, dari antena diteruskan ke low noise amplifier yang berfungsi untuk menekan noise dan menguatkan daya sinyal yang diterima. Lalu, diteruskan ke down converter. Down converter berfungsi menggeser sinyal dari frekuensi radio frekuensi 5-6 GHz ke intermediate frekuensi 50-90 MHz. Setelah melalui down converter, masuk ke demodulator yang berfungsi untuk mengambil sinyal informasi yang telah dikodekan yang ditumpangkan di sinyal carrier. Setelah mendapatkan sinyal informasi yang telah dikodekan, masuk ke proses decoding. Decoding berfungsi mengubah sinyal informasi yang dikodekan menjadi sinyal informasi yang dapat dipahami. Terakhir, setelah menjadi informasi yang dapat dipahami, informasi tersebut diteruskan. Selanjutnya, ada gangguan yang mempengaruhi sistem komunikasi satelit. Yang pertama yaitu redaman hujan. Hujan yang menyebabkan sinyal microwave mengalami redaman yang signifikan, terutama pada frekuensi Ku-band dan Ka-band. Disebut sebagai rainfall, salah satu gangguan terbesar pada komunikasi satelit modern. Yang kedua yaitu penyerapan atmosfer. Molekul oksigen O2 dan uap air H2O menyerap energi gelombang mikro sehingga sinyal mengalami penurunan selama propagasi. Redaman terjadi pada kondisi lembab dan udara tebal. Yang ketiga yaitu redaman awan dan kabut. Partikel air pada awan tebal atau kabut dapat menyerap dan menghambat sinyal sehingga dapat sinyal menurun. Pengaruh lebih kecil dari hujan, tetapi tetap signifikan pada frekuensi tinggi. Yang keempat, tropospheric scintillation. Fluktuasi cepat pada lapisan troposfer menyebabkan variasi cepat pada amplitudo dan fase sinyal. Terjadi karena perubahan suhu dan kelembapan. Aktivitas ionosfer seperti badai geomagnetik, solar flare, dan peningkatan ionisasi dapat menyebabkan yaitu perubahan daya sinyal, pelemahan sinyal, dan perubahan polarisasi. Gangguan ini dominan pada frekuensi rendah. Yang keenam, gangguan matahari. Terjadi ketika posisi matahari berada tepat di belakang satelit dan sudut pandang stasiun bumi. Radiasi matahari yang kuat menimbulkan gangguan yang parah pada penerimaan sinyal. Yang ketujuh, intermodulation interference. Dalam transponder satelit, terutama jenis band pipe, penggunaan beberapa kanal sekaligus dapat menghasilkan sinyal tambahan atau produk intermodulasi, mengakibatkan degradasi kualitas sinyal. Yang kedelapan, Adjacent Satellite Interference atau bisa disebut AC. Terjadi jika dua satelit berada di slot orbit yang berdekatan dan menggunakan frekuensi hampir sama, menyebabkan dual channel interference atau adjacent channel interference. Terus yang kesembilan, terrestrial interference atau gangguan dari sistem terestrial, gangguan dari microwave link, radar, pemancar radio, TV atau radio, perangkat radio tidak terkendali. Jika masuk ke band yang sama dengan satelit, sinyal bisa terganggu atau overlap. Yang ke-10, equipment noise and internal distortion, gangguan dari perangkat di bumi maupun di satelit, seperti LNA mengalami degradasi, amplifier panas, osilator tidak stabil. Yang ke-11 yaitu multipath interference. Walaupun lebih umum pada sistem terestrial, pantulan sinyal di lingkungan stasiun bumi dapat menyebabkan sinyal tiba berlapis-lapis, menghasilkan distorsi dan error data. Adalah materi selanjutnya yaitu noise dalam komunikasi satelit. Noise dalam komunikasi satelit adalah sinyal gangguan yang tidak diinginkan yang bisa muncul secara alami maupun dari perangkat elektronik. Noise ikut terbawa bersama sinyal utama saat transmisi dan penerimaan. Dampak utama dari noise adalah menurunnya kualitas sinyal karena noise meningkatkan gangguan di receiver dan menyebabkan nilai carrier to noise ratio atau bisa disebut CN menjadi lebih kecil. Jika sinyal tidak jelas, maka sinyal itu bisa terputus. Noise ini bisa berasal dari berbagai faktor,
seperti faktor redaman hujan, penyerapan atmosfer, awan kabut, gangguan ionosfer, hingga interferensi matahari. Jika noise dari perangkat itu terganggu, maka satelit itu bisa rusak atau kayak seperti satelitnya terganggu. Baiklah, sebagai simpulan dalam beberapa materi ini dan juga dijelaskan oleh teman-teman saya, maka saya sebut simpulan dalam materi media transmisi ini yaitu satelit dibedakan menjadi dua, yaitu adanya satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda langit yang mengorbit benda yang lebih besar, seperti bulan yang merupakan satelit alami bumi. Sementara itu, satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan untuk mengorbit bumi atau benda lainnya. Dan memiliki contoh satelit yaitu berupa satelit Palapa. Terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang atau bahkan sebuah bintang yang mengelilingi galaksi, tetapi jarang digunakan. Bumi sendiri sebenarnya bukan satelit yang mengelilingi matahari. Baiklah, materi media transmisi ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dan materi yang kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.